Seiring perkembangan zaman, dunia robot kini banyak diminati. Kebanyakan peminat robot yaitu laki-laki. Namun siapa sangka dari Medan ada sosok perempuan cilik yang pintar merakit robot. Namanya Iva Nabila Rahmat yang akrab dipanggil Nabila. Gara-gara ada robot ikan lumba-lumba, ada robot. Gara-gara saya baca buku, ada buku tentang robot. Mobil bisa terbang. Pokoknya mobil bisa di darat, bisa di laut, bisa di udara. Nabila telah mengharumkan nama Indonesia di mancanegara. Melalui keahliannya di bidang robot, Nabila kerap kali mendapatkan juara Olimpiade robotik. Kalau robotik udah ke Malaysia, terus Bandung, Jogja, terus Lombok. Ini mau ke Jepang. Untuk prestasi lebih banyak mungkin bidangnya robotik ya. Untuk robotik sendiri itu udah sampai tingkat internasional, udah 4 tahun berturut-turut. Insya Allah yang tahun ini yang kelima. Tahun pertama kebetulan ngadainnya di Indonesia, di Bandung. Tahun kedua di Malaysia, di Johor Bahru. Tahun ketiga dan keempat kebetulan juga tuan rumahnya masih Indonesia, yaitu di Jogja sama di Lombok. Nah baru tahun ini tuan rumahnya Jepang gitu. Insya Allah bulan Juli ini dia akan ke Jepang untuk mengikuti perlombaan internasional robot juga. Selain robot, kalau dulu-dulu sih sering ikut-ikut aja kayak lomba mewarnai atau lomba nari daerah, terus panjat tebing ya seperti itu. Tapi yang dia konsisten dan dianya senang serta semangat itu ya pas robotik. Saat ini Nabila duduk di bangku kelas 4 SD Az-Zakiyah Medan. Selama bersekolah, Nabila telah membuat beberapa robot dan sering diikutkan dalam perlombaan. Robot sumo, sebelum robot sumo, robot roof. Kemudian robot jam, robot setan. Ini udah ada 4 robot. Sekarang robot yang kelima emang setiap kalau robot yang kecil-kecil sih udah banyak kayak robot sapu ya, robot penghisap debu, terus robot kumbang ya kayak yang kecil-kecil kayak gitu. Itu robot yang kecil-kecil. Tapi kalau yang robot-robot yang tingkatnya udah perlombaan, inilah 4 robot sama yang sekarang yang buat ke Jepang itu tadi yang lagi dibuatnya sendiri. Kalau ini rata-rata robotnya robot land robot garis. Baru ini robot roof underwater. Kalau yang tahun ini dia ikut kategori yang sumo gitu, kategori robot sumo untuk yang di Jepang. Nabila menjelaskan tentang salah satu robot yang dibuatnya untuk perlombaan di Jepang. Robot tersebut dinamakan robot sumo. Robot sumo, robot yang untuk berantem. Dia kan dalam pertandingan itu ada sebuah lingkaran. Robot siapa yang keluar dari lingkaran berarti dia robotnya kalah. Siapa yang menjatuhkan lawan sampai keluar dari arena berarti robotnya menang. Nabila tidak merasa kesulitan saat membuat robot. Justru Nabila sangat menikmati. Hanya saja kecelakaan kecil sering terjadi. Enggak sih, paling kalau yang dilihat itu ya kesulitan enggak, cuman mungkin akibat ya mungkin seperti tangannya kena solder kayak gitulah. Tapi kalau kesulitan kayaknya dia menikmati. Paling kalau misalnya dia kebingungan ketika ada tantangan baru, misalnya salah kabel atau kayak mana dia bongkar ulang pasang lagi gitu. Paling kalau saya mungkin karena saya nggak bidangnya itu, sayanya yang sebenarnya yang ngerasa ngeri aja ngelihat anak perempuan main dengan solder panas terus gitu. Ya itu sih yang paling yang kesulitannya di sayanya malah mungkin kalau ngelihat dia bikin. Kalau dianya kayaknya enjoy aja. Nabila belum menginjak umur 4 tahun,
Nabila diikutkan expo perlombaan robot yang diadakan di salah satu kampus di Medan. Saat itu, Nabila sangat antusias melihat dan penasaran dengan perlombaan tersebut. Waktu itu pertama kalinya sebelum dia 4 tahun ada salah satu kampus di sini di Medan ngadain expo sama perlombaan robotik tingkat nasional. Jadi kami bawa dia ke sana, terus Nabila lihat perlombaan robotik dan dia sangat antusias saat itu melihat robot land crusher ya namanya Kak ya. Saya lupa namanya. Terus itu saling berlomba dan dia semangat untuk membuat seperti itu gitu. Terus saat expo, nah saat itu juga mengenalkan dengan masternya waktu itu Mr. Hadi dan kita langsung mengenalkan Nabila yang tertarik dengan itu, ngobrol sama Mr. Hadi. Baru sejak itu dari usia 4 tahun mulai dia ikutan ke Mr. Hadi, dan saat ketika Mr. Hadi melihat Nabila, dia mengatakan bahwa kayaknya dia berbakat. Saat ini Nabila sedang menjalankan kegiatan yang dinamakan Sawah Project. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih bagaimana cara bermasyarakat karena sejak kecil Nabila sudah diajarkan untuk mandiri oleh kedua orang tuanya. Kalau saat ini kebetulan di sekolahnya Nabila sedang mengikuti pilot project bisnis. Jadi di situ Nabila sedang menangani namanya ada Sawah Project. Dia belajar bagaimana mulai dari di sawah itu dia belajar tentang sosialisasi, tentang bagaimana masyarakat, terus juga bagaimana karena Indonesia itu negara agraris, jadi seperti apa sih sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti itu. Terus juga program pilot project ini pun kemarin seperti dia juga ada mendaki gunung ya, mendaki Gunung Sebayak. Terus insya Allah akhir April ini juga dia akan berangkat ke 3 negara, itu Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, backpackeran gitu. Jadi memang kalau di situ enaknya ada pilihan dia untuk lebih mengasah melihat dunia luar gitu. Walaupun kegiatan Nabila banyak, namun Nabila hanya memfokuskan satu bidang, yaitu robotik. Jadi memang aktivitas dia sekarang selain sekolah, dari sekolahnya itu ada project tentang bisnis, terus dia juga tetap mendalami robotik yang memang di antara semua pilihan yang tadi Nabila memang lebih interest dengan bidang robotik itu. Kegiatan Nabila yang padat membuatnya hanya memiliki waktu malam untuk beristirahat. Jadwalnya padat, nggak ada istirahatnya. Kalaupun ada istirahatnya, palingan kalau cepat ngelakuinnya, kalau nggak ada. Jadi istirahatnya malam. Kadang dia memang pas lagi ngomongnya kan dia memang pas lagi disuruh nulis atau apa kerjaan memang harus ada dia menulis dan dia mengatakan bosan, biasanya saya support untuk bahwa memang kadang kita harus melakukan sesuatu yang menurut kita sebenarnya itu nggak enak atau menurut kita rasanya nggak penting, tapi di situ kita belajar bagaimana memilih atau melihat mana sebenarnya dibutuhkan. Jadi saya ngajak lebih banyak dialog sama Nabilanya. Kak, kira-kira kenapa dikasih tugas menulis ini, pentingnya apa, ininya apa. Memang cukup lama, tapi habis itu biasanya lebih cepat dia semangat lagi gitu. Nabila sangat menyukai bidang sains karena menurutnya bidang tersebut mengasihkan. Misalnya buat pesan abu itu dari lilin, kertas, sama mancis.
kertas dibakar, habis itu lilin ditulis di kertas, terserah nulis apa. Baru kertas yang sudah dibakar ditabur atasnya, jadi kita tahu apa yang kita buat, kalau nggak pakai betadine. Kayak jarum pentol itu diasah jadi magnet, terus itu kayak petunjuk arah. Bakat sains Nabila sudah terlihat sejak kecil. Terbukti dari Nabila yang suka mengotak-atik barang yang berada di dekatnya. Nabila itu sukanya eksplorasi sama eksperimen sebenarnya. Dia sangat suka eksperimen dari kecil ya, dari kecil suka eksperimen sains. Terus juga kebetulan karena ayahnya engineer, jadi memang dari usia 2 tahun ke atas tuh sering dibawa untuk ngoprek-ngoprek kereta, mobil, terus juga atau peralatan perlengkapan elektronik yang rusak. Dan alhamdulillah kemampuan Nabila untuk itu juga lumayan. Seperti misalnya kalau kayak sepeda adik-adik rusak atau sepeda dia rusak, selesai sama dia semua. Terus benerin setrikaan rumah yang rusak pun dia juga bisa. Pokoknya apapun yang sifatnya rakit merakit, nah gitu. Awalnya sih dia juga dari suka membangun, merakit dengan Lego atau segala macam, sukanya yang seperti itu. Sama percobaan sains, mencampur-campur bahan seperti itulah yang dia sukai. Ketika melihat kemampuan yang Nabila miliki, sebagai orang tua, Indah selalu memfasilitasi kebutuhan eksperimen Nabila. Kalau dari kecil kebetulan kan memang kita fasilitasi dengan banyaknya pilihan permainan gitu. Jadi memang kalau dari bayi itu saya memang biasakan kayak makan sendiri, dia jadi udah eksplorasi makanan apa segala macam, lama-lama dia berlanjut gitu. Terus eksperimen itu biasanya kita sediakan ada beberapa kit eksperimen sains. Nah di situ dia mulai mencampur dari mulai percobaan gunung meletus lah, terus bikin roket bom ya gitu. Terus kemarin juga menang kan ya ikut lomba sains roket air gitu di sekolahnya. Waktu itu tingkat Kota Medan kalau nggak salahnya, perwakilan dari sekolah. Terus dari kecil juga waktu untuk membangun dia kita berikan Lego tapi cepat gitu. Nah kebetulan sering juga diajak main sama ayahnya, jadi lebih cepat membangun, termasuk permainan kayak bangun rumah yang dari batu-bata yang kecil-kecil gitu, seperti itu. Nabila bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Itulah yang selalu dikatakannya kepada ibunya. Jadi ilmuwan, karena untuk ilmuwan itu asik. Kalau Nabila sendiri, kalau ditanya cita-citanya apa, sebenarnya mungkin namanya umurnya menjelang 10 tahun ya, mungkin masih berubah-berubah atau gimana. Memang dari dulu dia bilang karena dia sering baca-baca buku tentang sains dan penemu-penemu gitu, dia bertekad mau jadi penemu gitu. Pun dulu kalau gambar atau apa, inilah yang ditemukan dia. Misalnya ada ide dia mau bikin mobil yang begini yang bisa terbang biar nggak macet, atau pokoknya setiap ada masalah enak juga ya kalau nanti ada yang benda seperti ini gitu. Selalu ingin membuat sesuatu yang seperti itu. Terus akhirnya dia memahami bahwa itu namanya ilmuwan gitu. Dia bilang kalau ditanya cita-citanya apa, dia bilang ilmuwan. Dan untuk ilmuwan bidangnya apa, karena sering cerita ngobrol sama ayahnya, dikenalkanlah kalau kamu memang suka robotik, mungkin kamu cocok deh kayaknya bidang ahli gelombang gitu. Karena memang ahli gelombang sekarang jarang. Jadi dia pun bertekad suatu hari nanti pengen jadi ilmuwan yang di bidang ahli gelombang. Nabila juga menjelaskan ketertarikannya di bidang ilmuwan. Ilmuwan kan ada banyak terbaginya. Saya mau jadi ilmuwan ahli gelombang. Di bumi kan ada gelombang. Jadi kalau kita SMS itu kan pakai gelombang, pakai sinyal. Terus misalnya kalau saya menjadi ilmuwan ahli gelombang itu karena
kalau kita mau, entah ada orang yang mau jahatin kita, jadi kan kita tahu dari gelombangnya mereka ngapain, mereka buat rencana apa, jadi kita tahu. Selain ahli di bidang robotik, ternyata Nabila pernah mengikuti perlombaan panjat tebing. Dari awalnya dari manjat pagar, terus habis manjat pagar, terus ada Mister Ikuan yang ngajakin manjat tebing, terus setelah nama manjat tebing, terus ada perlombaan. Untuk panjat tebing kemarin dapat spesial penghargaan, dapat harapan 2 ya kalau nggak salah, harapan 2 pada itu, dan juga sebagai peserta termuda. Cuman waktu itu untuk perlombaan selanjutnya ke Batam, di situ dia nggak ikut lagi karena udah di usia 6 tahun ya, mau menjelang 7 tahun, dan saat itu juga bentrok juga karena dia mau persiapan robotik itu. Menurut Indah, semua anak-anaknya dari kecil sudah terlihat mempunyai ketahanan tubuh yang kuat. Kalau dari kecil memang anak-anak stimulasi fisiknya memang langsung, anak-anak saya pertama 3, kebetulan anak saya 3, itu memang fisiknya itu distimulasi langsung sama ayahnya gitu. Jadi kalau anak saya pada hobi manjat itu mungkin karena dari bayinya, badan yang pertama alat yang pertama dia panjat itu badan ayahnya gitu. Jadi dia punya kepercayaan diri untuk manjat yang luar biasa tiga-tiganya. Untuk Nabila pun juga dari bayi yaitu panjat badan ayahnya. Terus kayak ada baby gym ya, tapi baby gymnya sama kita sendiri orang tua. Makanya kemampuan motorik kasarnya juga luar biasa. Adiknya malahan umur 6 bulan itu udah bisa wall climbing yang ada di sekolahnya. Di sekolah abangnya waktu itu nganter abangnya, di wall climbing yang sampai 2 itu udah bisa umur 6 bulan gitu. Kemampuan manjat kuatnya. Setiap ada masalah di sekolah, Nabila selalu mengatakan kepada ibunya. Begitu juga ibunya yang selalu memantau perkembangan Nabila selama di sekolah dan selalu memotivasi Nabila. Dia kata-kata, Pak, ini kan selalu nanya ngapain aja di sekolah. Perasaannya kayak mana? Udah diceritakan itu. Hanya mengatakan sama Nabila untuk saya sering lebih bertanya kepada perasaan dia gitu. Gimana Kak, seneng nggak ini? Gimana yang Kakak rasakan? Ini gimana gitu. Nah baru dari situlah saya support dari jawaban dia gitu. Lebih banyak kayak gitu. Jadi pertama saya tanya dulu perasaannya, baru saya support dari yang dia jawab. Indah berharap ke depannya Nabila lebih memahami arti kehidupan dan selalu mensupport kegiatan yang dilakukan Nabila di sekolah. Kalau harapan ke depannya sih kepengennya ya pastinya Nabilanya memang memahami lah dia tujuan dia hidup ngapain, terus dia nanti melangkah ketika sudah dia balik atau dia dewasa itu seperti apa gitu. Jadi memang dari sekarang kita pun nyari sekolah pendidikan juga yang sesuai dengan itu gitu. Memang yang tujuannya dia siap kalau hidup di luar sana ada atau nggak ada orang tuanya gitu. Makanya kita support banget setiap kegiatan yang dia melalang buana, sehingga ketika dia lebih tangguh apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia juga bisa. Dan juga berharap kalau memang expert dia nanti arahnya memang robotik dan bidangnya seperti yang dia inginkan, ya kita suruh support supaya dia bisa mencapai itu. Tapi dikembalikan lagi memang kita selalu tanya setiap dia mau lomba, setiap dia mau lakukan kegiatan, apa yang kamu rasain, karena itu penting gitu. Karena kalau dianya nggak enjoy, dianya nggak suka, kita khawatir hanya capek atau sia-sia gitu. Jadi memang kalau lihat ini memang dia nggak banyak ikut karena dia juga milih untuk ikut lombanya yang hanya tertentu saja gitu.
Nabila, sebagai generasi muda yang berbakat dan kreatif, teruslah bersemangat, berjuang dan meningkatkan prestasi sehingga dapat menginspirasi perempuan Indonesia lainnya.